Rencana kenaikan TDL dan BBM mendapat kecaman dari masyarakat. Selamat pagi pemirsa, selain kabar tadi masih ada kabar-kabar ekonomi dan bisnis terkini lainnya baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya Nanda Nindi, inilah kabar pasar pagi selengkapnya. Pemirsa, pemerintah akan mengkaji opsi kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi atau premium sebesar Rp500 hingga Rp1.500 per liter. Opsi ini salah satu yang akan diambil bila pembatasan BBM bersubsidi gagal dilakukan. Masih belum siapnya infrastruktur dan konser terkait membuat kebijakan pembatasan BBM subsidi per 1 April 2012 sulit direalisasikan. Untuk itu pemerintah akan mengkaji opsi kenaikan premium sebesar Rp500 hingga Rp1.500 per liter. Dengan adanya kenaikan harga BBM, maka besaran subsidi BBM akan berkurang. Dengan harga premium sebesar Rp4.500 per liter, pemerintah memberikan subsidi BBM sebesar Rp3.700 per liter. Namun untuk mengambil kebijakan kenaikan BBM subsidi, pemerintah harus mempercepat pembahasan RUU APBN perubahan 2012. Sekarang plan yang satu yang sudah mulai muncul, tadi ada yang nyebut kemungkinan dikurangi 500 subsidinya atau dikurangi 1.000 atau dikurangi 1.500. Inilah sebetulnya yang nanti akan kami lanjutkan studinya, karena termasuk juga untuk apa, berapa jumlah pengurangan subsidi yang bisa didapat dari itu, terus untuk apa itu. Ini yang sebetulnya nanti akan kami tunggu. Sementara itu pemerintah dan Komisi 7 DPR gagal menghasilkan kesepakatan terkait pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi yang rencananya dimulai pada 1 April 2012. Komisi 7 meminta pemerintah mengkaji beberapa opsi pengaturan BBM bersubsidi termasuk penyiapan infrastruktur. Komisi 7, terima kasih para anggota Dewan yang sudah memberikan kritikan tajam datang dari sejumlah anggota Komisi 7 DPR soal keinginan pemerintah untuk membatasi bahan bakar minyak bersubsidi. Salah satunya terkait pengawasan distribusi BBM subsidi yang selama ini dianggap gagal. Pemerintah membuat tim terpadu untuk nangkap-nangkapin orang yang ngobos, yang dirunduk ke luar negeri sana, di tengah laut sana, tapi ternyata manfaatnya hampir tidak ada. Siapa yang mengawasi mereka? Karena mereka juga bermain, Pak. Catat itu, Pak. Gak jalan dulu. Pokoknya coba semua itu. Mau ditangkap, langsung disogok. Ada karena situasi darurat. Saya justru mendukung pernyataan dari Pak Asfiani tadi bahwa kita harus taat kepada undang-undang. Tapi harus dilihat juga kondisi negara seperti apa sekarang. Kasus Bima kacau, di Bekasi kacau, itu baru rakyat sekian Bekasi itu Pak, itu udah bikin presiden dan menteri terbirit-birit kan ngurusin Bekasi. Kebayang nggak kalau di semua daerah melakukan hal yang sama dan terjadi revolusi sosial? Kami tidak ingin disalahkan rakyat. Sementara itu dalam rapat kerja Senin malam, Komisi 7 DPR juga meminta pemerintah untuk mempersiapkan roadmap percepatan pembangunan infrastruktur BBM non-subsidi, seperti kilang, tangki timbun, mobil tangki, dan SPBU, serta kebijakan insentif. Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk mempersiapkan roadmap percepatan pembangunan infrastruktur Pertamax, dalam kurung kilang, tangki timbun terminal, mobil tangki, dan SPBU, serta kebijakan insentif terkait dengan waktu. Menteri ESDM Jarowacik berjanji untuk segera memenuhi infrastruktur dasar dalam melakukan pengaturan BBM bersubsidi, antara lain melakukan konversi BBM ke BBG. Membuat rencana detail tentang kalau dipindahkan dari premium ke BBG. Yang pertama, persiapan gas, ini bisa kita atasi. Kesulitan kedua adalah converter kit, ini masih panjang ceritanya dan banyak sekali kesulitannya di situ.
Kemudian yang ketiga persiapan SPBG-nya. Di Jawa dan Bali saja belum bisa ngejar ya. Komisi 7 DPR juga meminta pemerintah mempersiapkan rencana tersebut untuk segera disampaikan kepada Komisi 7 DPR secepatnya. Tim TV One mengabarkan. Selain rencana pengaturan BBM subsidi, pada April 2012 pemerintah juga akan menaikkan tarif dasar listrik. Besaran kenaikan dipastikan tak lebih dari 10%. Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengatakan hingga kini besaran kenaikan TDL belum dipastikan, namun tak akan lebih dari 10%. Agus menambahkan besaran kenaikan TDL ini harus dikonsultasikan dengan Komisi 7 DPR. Pemerintah berharap pembahasan kenaikan TDL paling lambat akhir Januari 2012. Namun hingga akhir Januari 2012 belum ada tanda-tanda pembahasan besaran kenaikan TDL. Menteri Keuangan juga enggan menanggapi usulan Wakil Menteri SDM yang mengusulkan agar kenaikan TDL bertahap tahun ini. Kita melihat di 1 April, kita harapkan bisa akan ada kenaikan TDL sampai dengan 10%, tidak lebih dari 10%. Bahwa itu jumlahnya lebih rendah dari 10% dimungkinkan, tetapi saya belum ada respons terkait dengan wacana yang ada. Kalau Januari, Oh iya. Jadi itu harus dilakukan oleh pemerintah sebelum akhir Januari. Ya. Rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik April mendatang memicu reaksi dari masyarakat. Pelaku usaha meminta kenaikan tarif diberlakukan bertahap dan pada semua golongan tanpa terkecuali. Masyarakat dalam. Selain pembatasan baru BBM, kenaikan tarif dasar listrik atau TDL sebesar 10%. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyarankan agar kenaikan TDL tidak lebih dari 5% dan BBM bersubsidi dinaikkan. Dilaksanakan secara bertahap, tidak jadi listrik naik 5% misalnya. Kemudian BBM dinaikkan aja 500 rupiah per liter yang premium itu. Saya kira paling tinggi 1% itu inflasinya. Sementara itu, masyarakat pengguna listrik 450 volt mengaku keberatan jika tarif listrik mereka dinaikkan. Menurut kita sih nggak usah naik lah, kan ini apa-apa juga pada mahal semua, beras mahal. Terus katanya BBM juga mau dibatasin, jadi rakyat kecil makin susah bos. Iya. Ya, keberatan sekali. Ya, pendapatan aja semakin menurun kalau listrik naik, BBM naik, semuanya naik. Kebutuhan pokok aja naik terus. Belum biaya anak sekolah. Di gedung Dewan Perwakilan Rakyat inilah kebijakan ini akan diputuskan. Jika benar kebijakan ini disetujui, maka ironis karena masyarakat tidak hanya akan menanggung beban biaya tagihan listrik yang semakin tinggi, namun juga menanggung biaya kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Dari Jakarta, Petra Oktavi, Agus Wahyu, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar berikutnya pemirsa. Kelangkaan gas LPG ukuran 3 kg terjadi di 4 kabupaten kota di Palopo, Sulawesi Selatan. Berdasarkan keterangan warga, sudah 1 minggu ini gas LPG ukuran 3 kg sulit didapat. 4 kabupaten yang mengalami kelangkaan adalah Luwu Raya, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Di kota Palopo, hampir seluruh pangkalan dan pengecer mengakui kehabisan stok LPG. Akibatnya ratusan tabung di gudang dalam keadaan kosong. Kondisi ini sudah dilaporkan ke pihak SPBE, namun sampai saat ini belum ada suplai LPG ke pangkalan di kota Palopo. Berdasarkan beredar kabar kelangkaan akibat permainan oknum di stasiun pengisian yang menerapkan sistem jatah. Permainan ini juga disinyalir melibatkan oknum pegawai Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Palopo. Saat dikonfirmasi wartawan, tidak satupun pegawai terkait yang bersedia ditemui. Pemirsa, ratusan hektar tanaman cabai di Jember rusak terserang virus antrak yang menular. Akibatnya para petani mengalami gagal panen dan merugi hingga miliaran rupiah. Hampir seluruh tanaman cabai yang berada di kawasan Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember ini rata-rata terserang penyakit jamur buah.
Para petani kini sibuk memetik cabai merah yang terserang penyakit menular tersebut. Mereka berharap cabai lainnya yang masih utuh dapat terselamatkan dari serangan virus berbahaya ini. Akibat serangan virus tersebut, 80% tanaman cabai merah kini rusak total dan gagal panen. Penyebaran virus sangat cepat, hanya dalam waktu sehari dapat merusak ratusan hektar cabai siap panen. Sampai dengan sekarang antraknus itu nggak ada obatnya ya. Jadi kalau pencegahan mestinya sudah kita lakukan, tapi karena memang cuaca yang ekstrim dan hujan menerus, suatu penyebab. Serangan virus ini juga menyebabkan para petani cabai merah di Jember mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Mereka berharap Dinas Pertanian terkait segera mencarikan solusi yang dapat mencegah penyebaran virus berbahaya ini. Dari Jember, Jawa Timur, Samsul Khairi, TV1 mengabarkan. 25 dari 27 negara Uni Eropa sepakat memperketat disiplin anggaran. Kabar yang kami hadirkan sesaat lagi. Telah hadir alat olahraga modern yang efektif melatih otot-otot perut, pinggul, paha, bokong, dan lengan sekaligus. Muscle merupakan penyempurnaan dari olahraga tradisional sit up dan push up yang berisiko membuat cedera otot leher, sakit punggung, dan tangan. Muscle didesain khusus agar aman digunakan dan tidak memiliki efek samping pada persendian tubuh. Berbeda dari cara sit up tradisional yang melakukan gerakan dari atas ke bawah, lebih dinamis dibandingkan dengan push up tradisional. Muscle melakukan gerakan revolusioner dengan gerakan dari bawah ke atas. Muscle memiliki total 8 gerakan dinamis yang dapat membantu Anda membakar lemak, juga membantu melangsingkan dan menurunkan berat badan. Gerakan sit up modern, gerakan push up modern, gerakan kaki ke depan, gerakan kaki ke samping, hard rock abs, gerakan melatih kardio, gerakan melatih otot oblikus, gerakan melatih otot paha dan perut. Hanya dengan 5 menit setiap hari. Muscle membentuk otot dan tubuh menjadi lebih ideal. Perut ramping, lingkar pinggang mengecil, lengan dan paha mengencang, bokong proporsional indah. Muscle memiliki keunggulan alat sensor untuk menghitung ayunan yang dihasilkan, indikator digital untuk menghitung waktu, kalori, respon ayunan, respon per menit, 4 tingkatan beban, praktis untuk dipindahkan dan disimpan, terbuat dari baja aluminium, ringan dan kokoh, memiliki pegangan anti-slip untuk menjaga latihan lebih aman, alas tumpuan kaki terbuat dari busa apung sehingga nyaman